Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadir Al-Kolbi dari jurusan Sosiologi Angkatan 23 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dengan NIM 23011-26096. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sosiologi kesehatan atau antropologi sangat penting untuk dipelajari. Apa itu etnospsikiatri dan masalah pangan dan gizi dalam konteks sosiologi kesehatan. Tenaga kesehatan harus memahami batas yang jelas antara patologi organis, psikologi, dan patologi sosial atau penyakit sosial. Tujuan pembelajaran sosiologi kesehatan adalah menambah pemahaman bagi tenaga kesehatan dalam mengatasi persoalan dalam praktek maupun menghargai perilaku pasien dan peka terhadap lingkungan sosial di mana ia ditugaskan. Belajar sosiologi kesehatan adalah untuk memahami mengapa adanya perbedaan antara golongan status sosial ekonomi dalam pola penyakit. Misalnya, penyakit jantung lebih banyak pada orang US yang lahir di US dibandingkan dengan orang US yang lahir di US. Ini tidak terlepas dari pola dan gaya hidup. Beberapa masalah biomedis yang mengeluarkan pertimbangan sosial, seperti pengaturan jumlah penduduk, mulai metode seperti alokon dan sterilisasi. Dan salah satu contohnya adalah KB. Ada berbagai alasan menentang KB, termasuk anggapan bahwa KB sama dengan pembunuhan bayi, tidak wajar, tidak terpercaya pada kurnia Tuhan, mengabaikan doa para rasul, membawa masalah sosial, dan dianggap sebagai konspirasi barat terhadap negara berkembang. Inti masalah biomedis seringkali terkait erat dengan isu-isu sosial dan budaya. Berbagai masalah etika dalam teknologi biomedis yang memerlukan pertimbangan sosial, ekonomi, dan politik. Topik-topik meliputi aborsi, eutanasia, memperpanjang usia hidup dengan transplantasi organ dan alat pacu jantung, pemilihan jenis kelamin, rekayasa genetika, inseminasi buatan, percobaan pada manusia hidup, dan penggunaan obat-obatan untuk mengontrol tingkah laku. Semua isi ini menimbulkan pertanyaan etis yang kompleks dan mengeluarkan pemikiran dalam untuk memastikan teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan adil. Selanjutnya adalah pembahasan masalah-masalah sosial kesehatan yang memerlukan keahlian sosial untuk diatasi. Berbagai masalahnya yaitu meliputi disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit, rendahnya kinerja pelayanan kesehatan, berlaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, rendahnya kualitas, pemeratan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, serta rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin. Semua isu ini menunjukkan pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Lanjut, masalah sosial berkaitan dengan masalah kesehatan. Penyebab kematian disebabkan akibat kemiskinan, kebodohan, sanitasi, dan gizi. Misalnya, di negara industri, penyakit kardiovaskuler merupakan pembunuh utama
tetapi di pedesaan Sulsel dikalahkan oleh penyakit diare, TBC, dan penyakit infeksi lainnya. Kelemahan sosiologi kesehatan dalam konteks ilmu sosial adalah terlalu mendekatkan faktor sosial budaya, nilai, norma, kepercayaan, dan sikap, dan kebaikan keadaan kesehatan penduduk yang masih hidup. Dalam konteks ilmu kedokteran, yaitu terlalu menekankan pada faktor kesehatan masyarakat fisik yang masih hidup. Permasalahan sosial kesehatan dapat dikelompokkan menjadi internal, yaitu masalah yang berasal dari dalam sistem kesehatan itu sendiri, seperti kinerja sistem kesehatan. Dan eksternal, yaitu determinan kesehatan yang berada di luar sistem kesehatan, seperti faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Lanjut pada PPT yang kedua, etnopsikiatri adalah cabang dari ilmu psikiatri yang mempelajari gangguan mental dalam konteks budaya dan etnis. Ini berarti mempertimbangkan bagaimana budaya dan latar belakang etnis mempengaruhi definisi, penyebab, penegangan, dan prevalensi penyakit jiwa. Menurut Houtbreker, dalam teori labeling yang menyoroti bagaimana pemberian label atau stigma terhadap individu dengan gangguan mental dapat mempengaruhi identitas dan perilaku mereka. Perilaku penyimpangan ini perilaku penyimpangan dari norma umum sifat universal. Tetapi cara penegangan dan pola penyembuhan bervariasi dalam masyarakat non-barat. Orang yang menunjukkan tingkah laku abnormal, kalau tidak bersifat agak dan membahayakan, bisa dibebaskan bergerak di dalam masyarakat. Bila sekiranya akan membahayakan umum, dilakukan pengucilan, penggurungan, maupun pemasungan. Fenomena ini banyak ditemui di kalangan bangsa Afrika, India, Asia Barat, hingga ke Indonesia atau Malaysia. Peranan dokter maupun penyembuh dan pasien ada 4 poin, yaitu terbatas universal. Dalam banyak masyarakat, jumlah pengobatan sangat terbatas. Jumlah sedang, jumlah pasien sangat banyak universal. Lanjut ada permanen temporer. Bagi menyembuh, peran dilakukan secara permanen. Sementara bagi si pasien, peranannya hanya temporer. Lanjut ada atasan bawahan, bersifat hubungan yang menguasai dan mentaati penyembuhan yang memberikan instruksi dan larangan, serta pasien dalam posisi pasif dan harus mentaati. Sukarela, non-sukarela. Hubungan antara penyembuh dalam konteks penyembuhan biasanya lebih bersifat sukarela, sementara bagi si pasien umum cenderung non-sukarela. Sistem pengobatan etnopsikiatri menurut penelitian French yang dilakukan pada penduduk Yorba Negria menemukan bahwa 1. Pasien harus tinggal dirawat selama beberapa hari di rumah pengobatan tradisional. Yang kedua, pada beberapa minggu dilakukan pemasungan sampai
percaya bahwa si pasien tidak akan melarikan diri. 3. Diberikan pengobatan dengan berbagai ramuan dan pengorbanan hewan-hewan. 4. Kadang-kadang Sahman dukun melakukan praktek trance untuk masuk ke dalam alam roh si penderita dengan tujuan untuk berdialog dengan si roh jahat yang menghuni jasad si penderita. Yang kelima, bila pasien dianggap sembuh, dilakukan upacara pelepasan yang umumnya dilakukan di tepi sungai yang meliputi pengorbanan darah, yakni pembersihan pasien secara simbolik yang merupakan lambang kematian dan kelahiran kembali dalam kehidupan baru. Ada kelebihan dan kelemahan etnopsikiatri di non-barat dan barat. Di non-barat itu kelebihannya adalah beberapa Framkop yang merupakan sumber pengetahuan barat dan efek psikologis pengobatan cukup efektif. Tetapi kelemahannya adalah sistem ini lambat laun makin hilang karena para pengobat tradisional banyak yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Di barat, kelebihannya itu pengembangannya dan efek penyembuhannya sangat cepat serta tolak ukur yang jelas. Kelemahannya yaitu sistem ini dalam penggunaan obat-obatan seringkali memiliki efek jangka panjang yang baru diketahui beberapa tahun kemudian. Lanjut ke PPT yang ketiga, masalah pangan dan gizi dalam konteks sosiologi kesehatan. Mengapa masalah ini dianggap penting untuk dikaji? Itu karena kelaparan dan kekurangan gizi merupakan hambatan paling besar bagi perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Pola konsumsi dan pola makan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan makan yang buruk. Kurangnya gizi dapat menurunkan daya tahan tubuh dan penyakit kekurangan gizi dapat menyebabkan kemampuan bekerja keras menurun. Akar masalah dari masalah pangan dan gizi ini bermula dari yang pertama, itu adalah kemiskinan. Dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, dan yang kedua adalah kekurangannya pendidikan dan keterampilan, kurangnya sosialisasi pengetahuan tentang gizi dan kesehatan, serta pengetahuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Adapun faktor-faktor penyebab langsung dan tidak langsung dari permasalahan pangan dan gizi ini menyebabkan langsung bisa ditandai dengan makanan tidak seimbang, asupan gizi yang tidak cukup, dan penyakit infeksi yang dapat memperburuk kondisi kesehatan gizi. Untuk penyebab tidak langsung dapat juga ditandai dengan ketidakamanan pangan, ketersediaan makanan yang tidak mencukupi atau tidak terjangkau, sanitasi dan air bersih yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi yang memperburuk kondisi gizi, dan terbatasnya akses kesehatan dasar, perawatan, dan pencegahan penyakit dampak yang dapat dirasakan yaitu stunting pada anak,
pertumbuhan anak yang terlambat akibat kurang gizi, produktif menurun, orang dewasa yang kekurangan gizi cenderung memiliki produktif kerja yang rendah. Kerentanan terdapat penyakit. Orang yang kurang gizi lebih rentan terdapat berbagai penyakit. Kebiasaan makan hanya dapat dipahami oleh konteks budaya, yaitu cara memasak, metode memasak yang digunakan dalam suatu budaya dapat mempengaruhi jenis makanan yang dikonsumsi dan acara penyajian, seperti masakan rendang yang dimana santan itu dapat menjadi kecoklatan karena akibat durasi memasaknya itu terlalu lama dan menjadikan santannya itu mengeluarkan minyak yang berlebihan. Ini dapat menyebabkan si pemakan rendang ini bisa terkena obesitas. Selera atau ketidaksukaan, preferensi rasa yang berbeda-beda dalam setiap budaya menentukan makanan yang disukai atau dihindari. Kepercayaan dan pantangan, keyakinan dan tabu tertentu dalam budaya dapat mempengaruhi pilihan makanan, seperti makanan yang dianggap suci atau terlarang. Konsep perbedaan antara nutrimen dengan makanan harus dibedakan antara nutrimen, yaitu mencakup biokimia suatu zat yang mampu memberikan asupan gizi bagi yang menelannya. Dengan makanan, yaitu konsep budaya yang mensahkan layak atau tidak layak zat itu dikonsumsi. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.